Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, pada materi yang kedua ini kita akan sama-sama mempelajari, belajar, dan berdiskusi untuk materi selanjutnya yaitu konsep halal haram terkait juga dengan ketetapan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bapak Ibu, materi ini akan langsung disampaikan dari pihak MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat. Telah hadir bersama kita Bapak Kiai Haji Arwani Seroji. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Pak Asep, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yai sudah bergabung untuk memberikan sama-sama. Alhamdulillah. materi. Sehat-sehat ya Pak Arwani. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Asep sehat ya? Alhamdulillah sehat juga Pak Arwani. Bapak Ibu sekalian, Pak Kiai Haji Arwani Seroji adalah salah satu dari anggota Majelis Ulama Indonesia, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Beliau juga adalah seorang pengasuh pondok pesantren As-Salafi di Babakan Ciwaringin Cirebon. Jadi ini Doktor Fakultas Syariah di Indonesia, Bapak Ibu. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat berharga buat kita semua. Materi konsep halal haram akan disampaikan oleh yang sangat kompeten di bidangnya. Langsung dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Bapak Ibu sekalian, eh, mengikuti materi ini sangat menarik. Bapak Ibu bisa bertanya sejauh tentang konsep halal haram, tentang najis gitu ya, dan tentang mungkin perkembangan dari fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia yang sudah dikeluarkan. Jadi nanti ini akan banyak memberikan wawasan dan wacana pengetahuan buat kita semua. Eh, Kayaknya nanti materi ini akan dipandu oleh Mbak Intan. Assalamualaikum Mbak Intan sudah bergabung. Baik. Waalaikumsalam Pak Osem. Terima kasih Mbak Iya. Intan. Materi nanti akan berlangsung 1 jam 45 menit. Jadi nanti akan selesai pukul 14.15 ya Pak Yai. Betul Pak Asep. Iya 14.15. 14.15 akan berakhir. Materi nanti akan dipandu oleh Mbak Intan, Intan Ayu. Waktunya sampai dengan 14.15. Silakan Bapak Ibu menggunakan kesempatan sebaik mungkin untuk menggali informasi dan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Pada Pak Yai dipersilakan waktu dan layarnya. Mbak Intan bisa segera dimulai Mbak Intan. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Osep atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam. Intan Aisti Toa dari Halal Institute. Di sini kita akan memulai materi regulasi halal dan haram menurut konsep halal dan haram menurut Al-Quran dan Sunnah dan fatwa-fatwa MUI oleh Pak Kiai Haji Arwani. Untuk materi apakah dari Bapak atau dari saya, Bapak? Nanti saya yang share saja. Oke, Baik. siap Bapak. Siap, terima kasih banyak. Tadi sudah diperkenalkan Pak Kiai Haji oleh Pak Osep. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Halal Institute beserta seluruh jajaran kepengurusan, yang saya hormati Pak Osep sebagai MOT dan Bu Intan sebagai fasilitator, dan Bapak Ibu peserta pelatihan penyelesaian halal di Halal Institute kali ini yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bermuajahah melalui media Zoom meeting dalam pembahasan konsep halal haram dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tentu fatwa-fatwa yang terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Insya Allah kita akan diskusi tentang topik ini
kurang lebih tadi sudah disampaikan 1 jam 45 menit. Dan tema ini termasuk tema yang penting untuk kita pahami oleh para calon penyeliah halal, dan juga tema ini sangat erat terkait dengan program sertifikasi halal yang sekarang gencar dilakukan oleh pemerintah di Indonesia dan juga di berbagai negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya. Karena sejatinya berbicara tentang sertifikat halal adalah berbicara tentang fikih halal haram. Jadi dari fikih yang dibahas oleh para ulama tentang halal haram, kemudian ada satu program yang begitu masif di berbagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Program itu betul-betul untuk kaitannya untuk menjaga agar umat Islam ini bisa memperhatikan ajaran agamanya. Makanya bagian dari kewajiban yang harus diperhatikan oleh umat Islam adalah dia memperhatikan kehalalan dari yang ia konsumsi dan kesucian dari yang ia kenakan. Karena ini bagian dari ajaran agama yang harus diperhatikan dan harus diaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Dan kita di Indonesia, negara hadir, pemerintah hadir, kaitan dengan isu halal haram ini, paling tidak kita bisa melihat ada payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020. Ini menurut saya adalah satu terobosan yang luar biasa untuk melindungi segenap konsumen Muslim di Indonesia. Dari undang-undang tadi kemudian lahir ada satu badan yang fokus menjadi garda terdepan, yang menjadi garda terdepan untuk menangani isu halal di Indonesia. Badan itu bernama BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang pada masa era Presiden Prabowo ini dipimpin oleh Bapak Haikal Hasan, dan badan ini menjadi setingkat kementerian. Tentu dalam menjalankan tugas fungsinya, BPJPH ini bersinergi dengan berbagai lembaga dan instansi yang terkait, di antaranya adalah dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Nah, ini tentu dalam rangka untuk memaksimalkan tugas fungsi dari BPJPH itu sendiri. Yang intinya dalam fikih halal haram tadi kemudian diterapkan dalam bentuk kebijakan negara dengan adanya sertifikasi halal terhadap produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Kemudian berbicara tentang halal haram, perlu juga kita kaitkan dengan maqasid syariah. Tujuan syariat Islam yang para ulama memformulasikan maqasid syariah ini ke dalam 5 hal. Yang pertama adalah hifdzuddin, melindungi agama. Yang kedua hifdzun nafas, melindungi nyawa. Yang ketiga hifdzul akal, melindungi akal. Yang keempat hifdzul mal, melindungi harta. Dan yang kelima hifdzun nasab, melindungi keturunan. Jadi ada 5 hal yang oleh para ulama 5 hal yang oleh para ulama dianggap sebagai bagian dari maqasid syariah atau tujuan syariat. Kaitan dengan hifdzuddin, melindungi agama. Jadi orang yang memperhatikan aspek kehalalan dari apa yang ia konsumsi,
aspek kesucian dari apa yang ia kenakan, sejatinya dia sedang melindungi akidah yang ia yakini, ajaran agama yang ia anut. Karena tentu setelah orang itu menyatakan bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW, maka di antara konsekuensinya adalah dia akan selalu menjalankan aturan-aturan yang berlaku, baik itu perintah maupun larangannya, akan selalu diperhatikan dan diindahkan. Kemudian hifdzun nafas, menjaga nyawa. Jadi nyawa setiap orang ini hanya satu, tidak ada nyawa cadangan. Artinya setiap orang ini hanya mempunyai satu kesempatan hidup. Maka dari itu nyawa yang hanya satu-satunya ini harus betul-betul dijaga. Jangan sampai sirna sia-sia. Nah, kaitannya dengan menjaga nyawa, para ulama misalkan menegaskan tahrim tanawulil madorot. Tidak boleh melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan. Yang membahayakan ini yang mengancam nyawa. Jadi kalau berupa racun misalkan, secara fikih hukumnya haram dikonsumsi. Nah, ini kaitannya dengan hifdzun nafas, menjaga nyawa. Agar hak hidup yang hanya sekali ini betul-betul dijaga dan bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat tentunya di dunia dan di akhirat. Kemudian hifdzul akal, menjaga fungsi akal. Manusia menjadi makhluk Allah yang paling sempurna, itu titik kesempurnaannya ada pada akalnya ini. Jadi dengan akalnya manusia bisa melakukan banyak inovasi, melakukan banyak terobosan yang luar biasa. Jadi manusia dibanding dengan bebatuan, dengan pegunungan, dengan pepohonan, dengan hewan yang ada di hutan, apapun manusia ini lebih unggul. Nah, titik keunggulannya ada pada akal. Kalau dalam penegasan Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia ini diciptakan dalam bentuk yang paripurna, yang sempurna. Dan kesempurnaannya itu ada pada akalnya tadi. Makanya para ulama mengatakan sesuatu yang memabukkan, yang merusak fungsi akal, secara fikih hukumnya haram dikonsumsi. Baik itu benda cair maupun benda padat. Apapun bentuknya, apapun jenis mereknya, kalau dikonsumsi kemudian merusak fungsi akal, memabukkan, maka secara fikih hukumnya haram dikonsumsi. Kemudian hifdzul mal, menjaga harta. Tentu kepemilikan harta setiap orang ini berbeda-beda. Antara satu dengan yang lain, baik kualitas maupun kuantitasnya itu berbeda-beda. Namun demikian, ada satu pakem yang bisa dijadikan acuan oleh siapapun, kaitannya dengan mentasarufkan harta. Dan kaitannya dengan melindungi harta yang kita miliki. Jadi secara fikih, dalam mentasarufkan harta itu kita harus manhajut tawassut, harus moderat. Nah, kaitan dengan moderat ini, para ulama menjabarkan, yaitu adamul israfi wa taktir. Tidak boleh boros dan tidak boleh pelit. Jadi, kita berada di titik moderat. Tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, tidak boros dan tidak pelit. Nah, kaitan dengan hifdzul mal ini, nanti bisa saja, ini kalau kita kaitkan dengan pembahasan tentang konsep halal haram, bisa saja orang yang mengkonsumsi sesuatu yang halal,
bahkan sudah berlabel halal sekalipun, berubah hukumnya menjadi haram. Berubah hukumnya menjadi haram karena adanya unsur israf, menghambur-hamburkan harta. Nah, satu contoh misalkan, orang biasa makan siang 1-2 porsi. Satu ketika dia makan siangnya sampai 12 porsi sekaligus dalam satu waktu. Nah, ini ada unsur israf, menghambur-hamburkan harta. Walaupun yang ia konsumsi adalah sesuatu yang halal, bahkan mungkin sudah berlabel halal, tapi karena ada unsur israf, maka hukumnya berubah dari halal menjadi haram. Nah, ini tentu kaitannya dengan hifdzul mal, melindungi harta yang kita miliki. Kemudian ada hifdzun nasab. Nah, ini hifdzun nasab ini yang terakhir, yang kelima di sini. Jadi kaitan dengan hifdzun nasab ini, bahwa yang harus memahami konsep halal haram dan mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian itu bukan hanya diri kita saja. Akan tetapi anak kita, cucu kita, istri, suami kita, semuanya, keluarga kita itu harus memahami konsep halal haram dan mengaplikasikannya dalam kehidupan keseharian. Bahkan Rasulullah SAW dalam satu riwayat hadisnya menjelaskan, apa yang kita konsumsi ini bukan hanya sekedar menghilangkan lapar dan dahaga saja. Akan tetapi itu akan menjadi bagian dari darah yang mengalir dalam tubuh kita, dan itu akan mempengaruhi baik buruknya karakter, watak seseorang. Jadi kalau apa yang ia konsumsi sesuatu yang halal, maka berpotensi menjadi pribadi yang baik. Kalau yang ia konsumsi sesuatu yang haram, maka berpotensi menjadi pribadi yang buruk. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu tadi 5 hal yang dianggap oleh ulama sebagai maqasid syariah, tujuan syariat. Berikutnya, masih kaitan maqasid syariah, ada banyak kaidah-kaidah maqasid syariah. Di sini saya mencantumkan ada 3 kaidah saja sebagai contoh. Nah, sebenarnya banyak sekali kaidah-kaidah maqasid syariah. Ada 3. Yang pertama adalah hukum Islam memiliki tujuan syariat, baik secara detail maupun global. Seperti tujuan hukum wajibnya zakat adalah untuk mensucikan jiwa dan harta orang yang mengeluarkannya atau orang yang berzakat. Nah, ini satu kaidah. Kaidah maqasid syariah yang kaitannya dengan setiap hukum memiliki tujuan. Kemudian kaidah yang kedua tentang hierarki kemaslahatan. Ada 3 hierarki kemaslahatan. Ad-daruriyat primer, al-hajiyat sekunder, dan at-tahsiniyat tersier. Primer, sekunder, dan tersier. Nah, yang daruriyat, sesuatu yang harus dipenuhi, kalau tidak dipenuhi, akibatnya fatal. Hajiyat atau sekunder, sesuatu yang sebaiknya dipenuhi. Kalau dipenuhi, kalau tidak dipenuhi, memang akibatnya tidak fatal, tapi akan menjadikan hidup tidak nyaman. Nah, kalau yang tahsiniyat, ini yang pelengkap dari doruriyat dan hajiyat. Artinya hanya untuk melengkapi yang doruriyat dan hajiyat. Kemudian contoh yang 3 hierarki kemaslahatan dalam kehidupan keseharian kita, khususnya kalau kita kaitkan dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari. Yang doruriyat primer itu contohnya seperti karbo. Nah, unsur karbohidrat ini
baik ketika sarapan pagi atau makan siang atau makan malam. Nah, ini untuk unsur karbo ini artinya dalam apa yang kita konsumsi sehari harus ada unsur karbonya. Entah itu berupa ubi-ubian atau jagung atau gandum atau nasi, apapun bentuknya. Yang jelas unsur karbo ini dianggap bagian dari ad-daruriyat atau hal primer. Kemudian yang kedua adalah al-hajiyat, hal sekunder. Al-hajiyat, hal sekunder, ini contoh apa yang kita konsumsi sehari-hari, seperti lauk pauk. Jadi kalau makan ada dagingnya, ada telurnya, ada ikannya, tahu tempe, atau sayur buah. Nah, itu semua bagian dari al-hajiyat, sekunder yang sebaiknya kita penuhi, dan itu terkait dengan standar kesehatan, gizinya, proteinnya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah tahsiniyat, tersier, sebagai pelengkap saja ini. Jadi untuk melengkapi yang daruriyat primer dan yang hajiyat sekunder. Yang tahsiniyat atau tersier ini, kalau dalam konteks makanan tadi, contohnya seperti ada saus, ada toppingnya, ada kecap, ada bawang goreng, ada sambal, nah itu ada kerupuk, itu semua adalah bagian dari tahsiniyat atau tersier. Artinya kalau kita memahami ada 3 hierarki kemaslahatan, maka kita harus memposisikannya sesuai dengan skala prioritasnya. Jangan kemudian menjungkir balikan. Yang tahsiniyat tersier diperjuangkan mati-matian, sementara yang daruriyat primer hanya ala kadarnya. Nah, begitu juga dalam aktivitas keseharian yang lainnya, bukan hanya terkait dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari, apapun bisa kita timbang dengan 3 hierarki kemaslahatan ini sesuai dengan skala prioritasnya. Kemudian kaidah maqasid syariah yang ketiga, sebagai contoh yang saya cantumkan di sini, adalah konsep maslahat dan mafsadat. Artinya ada maslahat, manfaat, atau mafsadat bahaya yang dijadikan barometer oleh para ulama ketika beliau-beliau melakukan proses ijtihad atau istinbatul ahkam syar'iyyah, menarik kesimpulan hukum fikih. Jadi di antara yang dijadikan pertimbangan untuk mengambil kesimpulan hukumnya, di antaranya adalah aspek maslahat dan mafsadat. Baik Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berikutnya ada al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Nah, di sini ada 5 macam hukum syar'i. Saya kira ini sangat familiar. Ibu, Bapak, para peserta sudah sangat memahami bahwa hukum syar'i ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, dan ada yang mubah. Wajib berarti sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Contohnya seperti puasa di bulan suci Ramadan. Menahan lapar dahaga di waktu tertentu selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Nah, ini sebuah kewajiban yang harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan oleh segenap umat Islam yang sudah akil baligh dan juga tidak dalam keadaan uzur secara syar'i. Jadi kalau ada orang Islam meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tidak ada uzur syar'i, maka secara fikih hukumnya berdosa. Kemudian sunnah. Sunnah ini anjuran untuk mengerjakan. Kalau wajib tadi keharusan untuk mengerjakan, kalau sunnah hanya sebatas anjuran untuk mengerjakan. Nah, yang sunnah ini kalau misalkan tidak dilakukan,
maka secara fikih hukumnya tidak berdosa. Contoh perkara yang sunnah, seperti mengawali buka puasa, atau istilahnya takjil ya, mengawali buka puasa dengan makanan yang rasanya manis. Itu hukumnya sunnah. Makanya ketika bulan Ramadan tiba, orang-orang berburu yang namanya buah kurma. Karena untuk takjil tadi, untuk takjil mengawali buka puasa dan buah kurma ini rasanya manis dan itu hukumnya sunnah. Walaupun sebenarnya kesunahan ini bukan hanya pada buah kurma, tapi apapun yang manis bisa dijadikan takjil untuk berpuasa dan itu hukumnya sunnah. Kolak pisang misalkan atau kolak labu atau minum sirup yang manis juga mendapatkan kesunahan ketika mengawali buka puasa. Dan puasanya pun baik yang wajib maupun yang puasa sunnah. Puasa sunnah seperti puasa hari Senin dan hari Kamis misalkan. Kemudian haram. Haram ini sesuatu yang harus ditinggalkan, tidak boleh dikerjakan. Jadi kalau haram ini kebalikannya wajib. Kalau wajib harus dikerjakan, haram harus ditinggalkan. Jadi kalau ada orang sengaja tidak ada uzur melakukan sesuatu yang haram, ya hukumnya berdosa. Contoh perkara yang haram seperti mengkonsumsi sesuatu yang najis, bangkai misalkan, najis, haram dikonsumsi. Mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan, yang mengancam nyawa, racun misalkan, ini haram. Nah, kalau ada orang sengaja tidak ada uzur mengkonsumsi perkara-perkara yang haram ini, maka hukumnya berdosa. Kemudian makruh. Makruh ini anjuran untuk meninggalkan. Jadi kalau haram kebalikannya wajib, makruh ini kebalikannya sunnah. Jadi makruh ini hanya sebatas anjuran saja. Anjuran untuk meninggalkan. Kalau dikerjakan ya tidak berdosa. Contoh perkara yang makruh seperti makruh mengkonsumsi makanan yang baunya menyengat ketika ingin berkumpul dengan orang banyak. Ketika misalkan ingin menghadiri kondangan atau arisan atau sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat di masjid. Nah ini makruh kita sebelum berangkat kemudian mengkonsumsi makanan yang baunya menyengat seperti petai, jengkol, buah durian, bawang putih, bawang merah, dan seterusnya. Ini semua sesuatu yang baunya menyengat ketika dikonsumsi dan itu makruh dikonsumsi ketika kita ingin berkumpul dengan orang banyak secara fisik ya, secara offline. Nah, kalau misalkan ada orang melakukannya ya karena itu tadi hukumnya makruh, ya maka tidak berdosa. Hanya sebatas anjuran saja. Kemudian yang kelima adalah mubah. Mubah ini kalau kita ilustrasikan pas neleng mobil, kendaraan bermotor, itu dalam posisi netral. Tidak maju, tidak mundur. Artinya tidak ada kewajiban untuk mengerjakan atau meninggalkan, dan juga tidak ada anjuran untuk mengerjakan atau meninggalkan. Nah itu mubah. Nah yang mubah ini artinya boleh, kita boleh melakukan. Contohnya seperti makan, minum, ngobrol, jalan-jalan, tidur. Ini semua adalah contoh perkara-perkara yang mubah. Yang mana kita boleh untuk mengerjakan dan kita pun boleh tidak mengerjakan. Nah, tapi yang mubah ini, Bapak Ibu para peserta, bisa saja berubah menjadi wajib. Bisa berubah menjadi haram, yang mubah tadi.
Contoh misalkan yang mubah berubah menjadi haram ketika minum atau makan. Ini sesuatu yang mubah. Tapi kalau objek yang diminumnya, objek yang dimakannya itu hal yang najis, sesuatu yang najis, maka makannya ini berubah menjadi haram. Karena objek yang dikonsumsinya tadi. Atau karena yang dikonsumsinya ini terkontaminasi najis. Belum disucikan, kemudian dikonsumsi. Ini juga haram. Nah, kemudian contoh yang mubah berubah menjadi wajib. Misalkan makan mubah. Boleh kita makan, boleh juga kita tidak makan. Tapi bagi orang yang oleh ahli medis atau oleh dokter dinyatakan punya satu penyakit yang dia tidak boleh telat makan, bahkan tidak boleh tidak makan sama sekali. Nah, maka makan ini bagi orang tersebut hukumnya wajib. Karena kalau tidak makan, dia nanti penyakitnya akan kambuh dan bisa parah dan bahkan bisa mengancam nyawanya. Nah, dalam kondisi seperti ini, makan bagi orang tersebut hukumnya wajib, tidak lagi mubah. Nah, baik Bapak Ibu para peserta, itu yang terkait dengan hukum syariat, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah tadi. Berikutnya, halal haram berarti bagian dari hukum syar'i. Halal diperbolehkan, haram dilarang. Menjaga diri dari mengkonsumsi sesuatu yang haram adalah di antara cara hifdzuddin menjaga agama, hifdzun nafas menjaga nyawa, hifdzul akal menjaga akal, hifdzul mal menjaga harta, dan hifdzun nasab menjaga keturunan. Halal haram merupakan isu yang penting dalam Islam dan banyak kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk sekarang yang menjadi program resmi di berbagai pemerintah di negara yang berpenduduk mayoritas muslim adalah tentang sertifikasi halal. Sekarang kita ingin melihat urgensi halal haram. Seberapa urgenkah halal haram ini sehingga ya itu tadi ada di antaranya program sertifikasi halal terhadap produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Nah, kita melihat ada 3 barometer di sini. Ada barometer yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah An-Nabawiyah, dan yang ketiga adalah maqalah ulama, statement ulama. Yang pertama Al-Quranul Karim, ada beberapa ayat Al-Quran yang saya cantumkan di sini, hanya sebatas contoh ini Bapak Ibu. Hanya sebatas contoh. Nah, ini saya cantumkan ada 2 ayat Al-Quran. Yang pertama terkait dengan konsep halal, yang kedua terkait dengan konsep haram. Yang pertama ayat 168 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ini ayat yang pertama ini oleh para ulama dianggap sebagai bagian dari ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan konsep halal. Dalam ayat 168 surat Al-Baqarah tadi, ada penegasan halalan thayyibah, halal dan baik. Kita diperintahkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Kemudian yang kedua yang dicantumkan di sini adalah masih surat Al-Baqarah ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir
wa ma uhilla bihi li khairillah. Faman iturra ghairu baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini ayat kedua yang saya cantumkan di sini terkait dengan konsep haram. Artinya ada beberapa hal yang diharamkan, penjelasannya itu melalui ayat tadi. Ya, ada daging babi, ada bangkai, kemudian ada darah, kemudian hewan yang disembelih tidak menyebut asma Allah, artinya tidak melalui proses penyembelihan secara syar'i. Nah, ini semua hukumnya haram dan penegasannya melalui ayat tadi. Walaupun sebenarnya ya masih banyak perkara-perkara haram yang lainnya yang penegasannya itu melalui dalil-dalil yang lain. Kan ayat yang tadi 173 surat Al-Baqarah. Baik, berikutnya barometer yang kedua adalah As-Sunnah An-Nabawiyah. Hadis Nabi SAW. Ada dua juga yang saya kutip di sini. Hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan konsep halal haram. Yang pertama, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fisyubuhat waqa'a fil haram. Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram juga telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Hadis ini oleh para ulama dianggap sebagai inspirasi adanya program sertifikasi halal. Karena tadi dalam penggalan pertama hadis tadi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Yang halal jelas, yang haram jelas, di antara keduanya ada perkara yang samar atau syubhat yang kita harus ekstra hati-hati menyikapinya. Nah, dari hadis ini kemudian ada program sertifikasi halal terhadap produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa di berbagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk di Indonesia. Nah, kita bisa melihat kalau misalkan nanti dalam waktu yang tidak lama lagi kemudian sertifikat halal itu menjadi kewajiban, artinya semua produk pangan, obat-obatan, kosmetik ini bersertifikat halal sesuai dengan regulasi yang nanti atau yang sudah dijelaskan oleh BPJPH. Nah, ini nanti kita bisa melihat betapa bahwa dengan adanya sertifikat halal pada kemasan produk ini sangat membantu umat Islam untuk mengidentifikasi mana produk yang sesuai dengan koridor syar'i. Artinya yang halal dikonsumsi. Cukup dengan hanya melihat logo halal, sertifikat halal pada kemasan produk itu. Dan ini menjadi bayin, menjadi jelas. Kalau dalam hadis tadi, innal halal bayinun, menjadi jelas. Nah, artinya apa? Nanti kalau pada titik sertifikat halal itu sudah menjadi kewajiban dan sudah sangat masif, dan mayoritas produk yang
beredar itu sudah bersertifikat halal, maka produk-produk yang belum bersertifikat halal itu nanti bisa jadi kategorinya sebagai sesuatu yang syubhat. Artinya syubhat itu belum jelas status hukumnya, apakah itu halal atau tidak halal, apakah itu sesuai dengan koridor syariah atau tidak. Kalau yang non halal kan jelas, mungkin ada keterangannya bahwa produk ini non halal karena mengandung unsur apa gitu yang diharamkan. Nah, sekarang yang non halal tapi tidak bersertifikat halal. Nah, ini nanti bisa jadi itu yang dimaksud yang syubhat tadi. Artinya yang perlu ekstra hati-hati dalam menyikapinya. Nah, karena tidak ada kejelasan apakah ini sudah sesuai dengan koridor syar'i atau justru tidak sesuai dengan koridor syar'i. Nah, ini dari hadis yang pertama tadi. Kemudian hadis yang kedua, kullu zina bin minasibai wa kullu zi mikhlabin minat tayri haramun. Setiap hewan buas yang bertaring dan unggas bercakar tajam, hukumnya haram dikonsumsi. Nah, ini bagian dari konsep haram. Hadis yang terkait dengan konsep haram. Ada beberapa hal yang ditegaskan hukum haramnya melalui hadis tadi. Di antaranya binatang buas yang bertaring. Buaya, serigala, dagingnya haram dikonsumsi. Dan unggas bercakar tajam. Burung gagak, burung elang, juga haram dagingnya dikonsumsi. Karena bagian dari ini tadi yang unggas bercakar tajam, atau yang tadi binatang buas yang bertaring. Nah, walaupun ada orang menyembelih secara syar'i seekor burung gagak, ya ini tetap dagingnya haram dikonsumsi. Nah, itu tadi dua hadis Nabi terkait dengan konsep halal dan konsep haram. Kemudian yang ketiga, barometer makalah ulama, statement para ulama. Ada 3 makalah yang saya cantumkan di sini. Yang pertama, makalah di sini saya cantumkan dari kaidah fikih. Dari kaidah fikih, karena kaidah fikih ini adalah makalah ulama atau statement para ulama. Yang pertama adalah al-aslu fil asya'i an-nafi'ati al-ibahatu wal aslu fil asya'i ad-darrati at-tahrimu. Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah halal, hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Apapun ketika Bapak Ibu menemukan sesuatu bermanfaat, maka hukum asalnya itu halal. Menemukan sesuatu berbahaya, mengancam nyawa, maka hukum asalnya adalah haram. Nah, itu hukum asal. Kemudian kaidah yang kedua, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan kita untuk melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Nah, ini keadaan darurat. Tentu keadaan darurat ini bukan keadaan normal ya. Artinya dalam kondisi darurat. Dalam darurat ini orang boleh melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Misalkan nih satu contoh misalkan ada orang lagi makan, saking lahapnya makan, kemudian dia sampai tersedak. Nah, dia makan, kemudian tersedak. Nah, dalam keadaan tersedak ini jangankan menelan, bernafas pun tidak bisa. Nah, ini sangat berbahaya. Kalau dibiarkan tersedak, tidak diselesaikan dengan minum air, maka bisa lewat ini, bisa pindah alam, almarhum, almarhumah. Maka ketika terjadi tersedak, dia harus segera minum air, walaupun misalkan ketika kejadian, itu di sampingnya itu tidak ada air yang suci. Tidak ada air yang suci, tidak ada air yang halal. Maka boleh dia mengkonsumsi air yang haram atau yang najis karena dalam kondisi yang darurat tadi, tersedak yang dia harus segera selesaikan dengan minum air.
Nah, ini kaidahnya ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat boleh kita melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Tapi tentu diperbolehkannya ini juga disesuaikan dengan tingkat kedaruratannya. Artinya tidak boleh melebihi tingkat kedaruratan. Kemudian yang ketiga adalah kaidah idza tama'al halal wal haram khulifal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Nah, ini kalau misalkan ada orang mempunyai potongan daging ayam yang halal hasil sembelihan secara syar'i. Tujuannya mau dimasak dan dikonsumsi. Pada saat yang sama, dia juga punya potongan daging ayam yang bangkai. Artinya najis, haram dikonsumsi. Nah, potongan daging ayam yang bangkai ini tujuannya bukan untuk dimasak dikonsumsi, tapi untuk dijadikan pakan ternak misalkan. Pakan ternak atau dijadikan pupuk kandang. Nah, dalam kondisi tadi kemudian ternyata tercampur potongan daging ayam yang hasil sembelihan syar'i mau dimasak dan dikonsumsi tercampur dengan potongan daging ayam yang bangkai tadi, yang haram. Nah, tragisnya setelah tercampur itu pemiliknya tidak mampu untuk membedakan mana potongan daging ayam yang hasil sembelihan syar'i halal dikonsumsi, mana potongan daging ayam yang bangkai tadi. Dalam kondisi seperti ini, maka semua potongan daging ayam tadi yang tercampur tadi itu hukumnya haram dikonsumsi karena pemiliknya tidak mampu membedakan tadi. Nah, ini aplikasi dari kaidah fikih idza istamal halal wal haram ghulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Baik Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu tadi 3 barometer Al-Quranul Karim, As-Sunnah An-Nabawiyah, dan maqalah ulama terkait dengan konsep halal haram. Dan tentu apa yang tadi saya cantumkan hanya sebatas contoh saja. Ada 2 ayat Al-Quran, ada 2 hadis Nabi, kemudian ada 3 maqalah ulama. Ini semuanya adalah hanya sekedar contoh saja. Artinya kalau Bapak Ibu para peserta menelaah lebih jauh, maka pasti akan menemukan lebih banyak lagi. Baik itu ayat Al-Quran, hadis Nabi, maupun maqalah ulama. Baik, berikutnya tentang makanan yang halal dan thayyibah, halal dan baik. Jadi, ketika seseorang mengkonsumsi sesuatu, itu statusnya itu bisa dalam status halal dan thayyibah, atau halal ghairu thayyib, atau haram. Nah, halal dan thayyibah ini halal dan baik, ini target utama dan pertama. Halal ghairu thayyib ya memang halal boleh dikonsumsi, tapi tidak baik. Nah, kemudian haram ini yang ya, artinya tidak boleh dikonsumsi. Tadi ada ayat Al-Quran 168, surat Al-Baqarah, ada penegasan halal dan thayyibah. Di sini juga ada surat Al-Ma'idah, ayat 88, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal, sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, ini ayat yang juga menyinggung secara tegas adanya halal dan thayyibah. Jadi kalau kita contoh nih Bapak Ibu, ada yang, kalau yang haram jelas ya, ada orang mengkonsumsi sesuatu yang najis. Nah, ketika dia konsumsi, nah itu hukumnya haram. Kemudian misalkan yang halal, halal ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Orang mengkonsumsi kue, nah, kuenya ini halal betul, bahan bakunya halal, bahkan sudah berlabel halal misalkan. Tapi kondisi kuenya ini
sudah basi, tidak layak dikonsumsi. Nah, orang itu tetap mengkonsumsinya. Maka ketika dia tetap mengkonsumsinya, ini hukumnya halal ghairu thayyib. Halal tapi tidak baik. Itu biasanya ada apa implikasi atau imbas negatifnya. Misalkan perutnya agak mual atau kepalanya pening dan seterusnya. Nah, kemudian yang halal thayyib ini halal dan baik ya. Kita mengkonsumsi kue yang kondisinya baik, masih layak dikonsumsi, kemudian didapatkan dengan cara yang halal, dengan cara yang elegan, dengan membuat sendiri atau membeli dari satu toko atau diberi dari orang lain. Nah, ini halal dan thayyibah, halal dan baik. Nah, contoh lain misalkan yang halal ghairu thayyib, misalkan kuenya ini masih layak dikonsumsi. Masih layak dikonsumsi, tapi dia mendapatkannya itu dengan cara yang tidak elegan. Ini bukan mencuri ya, kalau mencuri kan haram. Tapi tidak elegan. Misalkan dia mendapatkannya itu dengan minta secara paksa dari temannya atau dari keluarganya, yang kemudian pemiliknya itu memberikan tidak sepenuh hati. Nah, ini maka ketika dia konsumsi, itu statusnya halal ghairu thayyib. Halal tapi tidak baik. Nah, kemudian berikutnya yang saya singgung di sini adalah tentang sebab keharaman sesuatu. Ada 6 di sini yang saya cantumkan. Yang pertama, an-najis, awil mutanajis, najis dan atau terkontaminasi najis. Yang najis contohnya darah, nanah, bangkai. Ini haram dikonsumsi. Kemudian yang mutanajis, contohnya misalkan orang yang dia ingin makan buah apel misalkan, kemudian makan buah apel, sebelum dia makan ternyata jatuh menimpa sesuatu yang najis, misalkan kotoran binatang atau apapun yang najis. Dalam keadaan buah apel ini terkena sesuatu yang najis, terkontaminasi yang najis dan belum disucikan, dibilas dengan air, maka hukumnya haram dikonsumsi. Tapi kalau misalkan yang terkontaminasi najis tadi kemudian dibilas dengan air sampai bersih, suci kembali, maka kembali halal dikonsumsi. Nah, itu yang al-mutanajis, terkontaminasi. Kemudian berikutnya al-kadar awil khobat, kotor dan jijik, seperti kecoa dan belatung. Ini juga haram dikonsumsi. Kemudian al-darar, membahayakan, seperti racun. Kemudian al-iskar, memabukkan, seperti khamr dan narkoba. Yang memabukkan apapun bentuknya, benda cair ataupun benda padat, haram dikonsumsi. Kemudian al-muftarisah, binatang buas, serigala dan burung elang. Ini termasuk kategori al-muftarisah. Dagingnya haram dikonsumsi. Kemudian al-barmaiyah, binatang amfibi hidup di dua alam, di darat dan di air. Contohnya katak dan sesilia. Ini juga dagingnya haram dikonsumsi. Nanti yang menentukan seekor binatang itu kategori amfibi atau bukan, yang berwenang adalah pakar binatang, bukan pakar syariah, bukan pakar hukum syariah. Jadi kalau kata pakar binatang, bahwa binatang A, binatang B kategori amfibi, maka secara hukum fikih itu diterapkan bahwa itu haram dikonsumsi. Tapi kalau kata pakar binatang bahwa binatang C, binatang D bukan kategori amfibi, walaupun kelihatan secara kasat mata keluar masuk darat dan air, maka secara fikih pun tidak bisa diterapkan hukum amfibi. Nah, itu terkait dengan sebab keharaman sesuatu. Berikutnya ada
pembahasan tentang suci dan najis. Nah, suci dan najis ini sangat erat terkait dengan halal dan haram. Makanya perlu dibahas di sini walaupun secara sekilas. Suci dan najis, suci adalah keadaan tidak terkena najis dan atau tidak sedang berhadas, baik kecil maupun besar. Najis adalah sesuatu yang kotor, yang mencegah keabsahan ibadah dan kehalalan sesuatu. Para ulama membagi macam najis ini ke dalam 3 kategori. Yang pertama, najis mukhaffafah ringan. Yang kedua, hadis mutawasito sedang. Dan yang ketiga, najis mughalladh berat. Najis mukhaffafah ringan, contohnya seperti air kencing bayi laki-laki, belum genap usia 2 tahun, hanya mengkonsumsi air susu ibunya saja. Najis mukhaffafah ini atau ringan ini cara mensucikan. Ketika ada satu objek terkontaminasi najis mukhaffafah, itu cukup dengan menciprati air. Tidak perlu menyiramkan. Jadi, misalkan lantai rumah terkena tadi air kencing bayi laki-laki yang tadi saya jelaskan. Cara mensucikan lantai rumah tadi, ya kita keringkan dulu kalau memang ada air kencingnya. Keringkan dulu dengan dengan lap atau dengan tisu. Setelah itu baru kita sucikan dengan menciprati air. Nah, ini tidak perlu menyiramkan air. Dengan menciprati air sudah dianggap cukup dan menjadi suci. Tapi kalau kita ingin menyiramkan juga ya tidak apa-apa. Kemudian kategori yang kedua adalah najis mutawasito sedang. Ini najis yang banyak ditemukan di sekitar kita. Di rumah kita, di kantor kita, di tempat aktivitas kita, di berbagai tempat yang kita kunjungi. Itu kebanyakan najisnya kategori mutawasito atau sedang. Contohnya seperti darah, bangkai, kotoran binatang, kotoran orang, dan seterusnya. Ini termasuk al-khamru, minuman yang memabukkan, juga kategorinya adalah najis mutawasito atau najis sedang. Nah, cara mensucikan najis mutawasito ini dengan menyiramkan air sampai bersih. Sampai bau, warna, dan rasanya hilang. Jadi, kalau ada sesuatu terkontaminasi najis dan kategorinya mutawasito, maka kita mensucikan objek tadi dengan menyiramkan air sampai bersih. Misalkan baju kita terkena kotoran binatang. Kita mensucikannya, ya kita bilas baju tadi sampai bersih. Sampai bentuk najisnya itu tidak ada, apa itu warnanya atau baunya atau rasanya, itu semuanya hilang. Nah, kalau ini semua sudah dilakukan, maka itu dianggap suci. Kemudian yang ketiga adalah najis mughalladh, najis berat. Najis berat ini najis dari unsur anjing dan babi. Bisa air liurnya, kotorannya, darahnya, atau cairan tubuhnya, atau bahkan bersentuhan antara kita dengan anjing dan babi dalam keadaan basah, kitanya yang basah, atau anjing babinya yang basah, atau dua-duanya basah, itu bisa terkontaminasi najis mughalladh atau najis berat. Nah, ini cara mensucikan najis mughalladh berat ini dengan 7 kali siraman. 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu. Bisa siraman pertama, atau siraman kedua, atau siraman kelima, atau siraman keberapapun. Pokoknya salah satu dari 7 siraman tadi dicampur dengan debu atau yang sejenis debu. Nah, ini untuk mensucikan
satu objek yang terkena najis mukhalatah atau najis berat. Misalkan ada piring, sendok, garpu, pisau terkontaminasi najis mukhalatah berat, yaitu tadi cara mensucikannya dengan 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu. Baik, itu tadi 3 macam najis, mukhaffafah ringan, mutawassithah sedang, dan mukhalatah berat. Sekarang ada najis, istilahnya itu ma'fun anhu. Oleh para ulama itu dijelaskan najis ma'fun anhu. Jadi najis yang dimaafkan. Maksudnya najis, tapi tidak perlu disucikan lagi. Tidak apa-apa, itu sudah dimaafkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, najis ma'fun anhu ini contohnya seperti bangkai binatang yang ketika masih hidup kemudian dilukai, tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Nah, itu najisnya ma'fun anhu, dimaafkan. Bangkai binatang yang seperti tadi. Jadi karena bangkai binatang secara umum kan najis. Bangkai binatang apapun najis, nah, kecuali tadi bangkai binatang yang kecuali kalau ikan ya enggak, ikan atau belalang tidak. Nah, kemudian ada bangkai binatang yang ketika binatang tadi masih hidup kemudian dilukai tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Nah, bangkai binatang yang seperti itu juga hukumnya najis tapi ma'fun anhu, dimaafkan. Artinya tidak perlu disucikan lagi. Misalkan bangkai capung, bangkai cicak, bangkai kecoa. Makanya kalau baju kita atau lantai rumah kita atau apapun yang terkena bangkai-bangkai tadi, bangkai capung misalkan atau bangkai cicak, itu hukumnya najis, tapi ma'fun anhu, dimaafkan. Artinya sudah tidak perlu disucikan lagi. Gak apa-apa, itu sudah dimaafkan. Nah, kurang lebih seperti itu, najis ma'fun anhu. Contoh lain, najis ma'fun anhu misalkan ada orang jualan makanan, kue-kuean misalkan, lokasi jualannya itu tidak jauh dari titik-titik yang najis. Entah tempat sampah atau selokan. Kemudian secara kasat mata banyak lalat berterbangan, hinggap ke sana kemari. Lalat terbang dari selokan hinggap ke gorengan, dari tempat sampah hinggap ke kue-kuean misalkan. Nah, itu secara fikih hukumnya najis. Tapi najisnya itu ma'fun anhu. Ma'fun anhu itu artinya dimaafkan. Dimaafkan, tidak perlu tidak perlu disucikan lagi. Nah, itu yang terkait dengan najis ma'fun anhu. Artinya kue-kuean, goreng-gorengan tadi yang dihinggapi lalat tadi, hukumnya masih halal dikonsumsi, boleh dimakan. Baik, berikutnya tentang relasi suci najis dengan halal haram. Jadi, suci najis dengan halal haram, ini ada 3 contoh relasi yang saya cantumkan di sini. Yang pertama, bahwa sesuatu yang halal dikonsumsi bisa menjadi haram jika mutanajis, terkontaminasi oleh najis. Tadi contohnya ada orang memakan 2 apel, kemudian jatuh menimpa kotoran binatang, maka dalam keadaan terkena kotoran binatang, itu haram dikonsumsi. Artinya terkontaminasi najis. Tapi kalau misalkan disucikan lagi, dibilas dengan air sampai bersih, suci lagi, maka kembali halal dikonsumsi. Kemudian sesuatu yang suci tidak otomatis halal dikonsumsi. Ada hal-hal yang suci, tapi tidak halal dikonsumsi. Contohnya seperti daun ganja, kecubung. Nah, ini suci. Orang kalau sholat kemudian di saku bajunya ada daun kecubung, ada opium, ada daun ganja, sholatnya sah. Karena apa? Karena itu suci. Tapi kalau dikonsumsi, ini hukumnya haram. Karena ada unsur iskat, memabukkan, merusak fungsi akal.
Kemudian relasi yang ketiga bahwa halal haram identik dengan konsumsi, suci najis identik dengan pemakaian atau yang digunakan. Jadi kalau orang bertanya terkait makanan, makanan ini halal atau haram? Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau terkait suci najis, itu yang digunakan biasanya. Pakaian ini suci atau najis? Bukan pakaian ini halal atau haram. Nah, seperti itu. Tapi sertifikat halal yang sekarang gencar dilakukan di Indonesia dan juga di berbagai negara berpenduduk muslim lainnya, sertifikat halal itu mencakup sesuatu yang dikonsumsi dan juga sesuatu yang digunakan. Makanya yang diberi sertifikat halal bukan hanya makanan minuman saja, kosmetik juga diberi sertifikat halal. Kenapa? Karena kosmetik ini nanti kalau najis itu akan fatal akibatnya. Kalau seorang muslim menggunakan kosmetik dan ternyata kosmetiknya ini najis, bahan bakunya, maka ketika dia sholatnya tidak sah. Karena di tubuhnya atau di pakaiannya ada najis tadi dari kosmetik. Makanya kosmetik ini harus di sertifikat halal. Memastikan apakah bahan bakunya, proses produksinya, dan hasil endingnya itu sesuai dengan koridor syar'i atau tidak. Nah, ini contoh barang gunaan yang diberi sertifikat halal. Contoh lain misalkan kulkas, lemari es, dan freezer. Ada yang bersertifikat halal BPJPH. Walaupun ini tidak dikonsumsi, tapi digunakan. Kenapa demikian? Karena menurut pakar elektronik, ada komponen pendingin dari freezer, kulkas atau lemari es yang dia bisa terbuat dari unsur babi, bisa juga terbuat dari unsur selain babi. Nah, kalau freezer, kulkas, lemari esnya, komponen pendinginnya itu terbuat dari unsur babi, maka akibatnya fatal. Nanti makanan, minuman, sayuran, buah-buahan yang ada di dalam freezer tadi akan terkontaminasi oleh najis. Dan najisnya itu najis mutlak atau najis berat. Ini sangat riskan untuk disucikan. Makanya ketika freezer, lemari es, kulkas ini salah satu komponen pendinginnya itu dari unsur babi, dia tidak bisa mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH. Tapi kulkas, lemari es, freezer yang sudah bersertifikat halal dari BPJPH itu sudah dipastikan bahwa komponen pendingin dan komponen-komponen yang lainnya tidak ada yang terbuat dari unsur babi. Nah, itu kaitan dengan halal haram identik dengan konsumsi, suci najis identik dengan penggunaan. Baik, bagian terakhir dari presentasi saya kali ini adalah tentang fatwa. Ibu, para peserta yang saya hormati, jadi fatwa hukum fikih ini adalah ketetapan hukum fikih yang dikeluarkan oleh ulama, baik secara individu maupun secara kolektif. Individu, misalkan Kiai Fulan, Ajengan Fulan, Tuan Guru Fulan, menyampaikan fatwa, itu boleh berfatwa. Atau secara kolektif lembaga, misalkan lembaga Basul Masail, pengurus besar Nahdlatul Ulama, atau Majelis Tarjih Ahmadiyah, atau ormas yang lainnya menyampaikan fatwa juga boleh. Itu secara kolektif lembaga atau organisasi. Kemudian fatwa yang meminta fatwa. Fatwa ini kan jawaban atas pertanyaan. Nah, yang bertanya atau yang meminta fatwa ini juga sama. Bisa perorangan, bisa lembaga. Perorangan ya si Fulan bertanya kepada Kiai, Ajengan, Tuan Guru boleh. Atau lembaga bertanya kepada lembaga lagi. Atau lembaga bertanya kepada perorangan juga boleh. Ya, itu mustafti atau orang yang meminta fatwa. Bisa perorangan, bisa lembaga. Sebagaimana muftinya yang menyampaikan fatwa juga bisa perorangan dan bisa lembaga. Nah, kemudian
fatwa ini umum terkait berbagai aspek kehidupan, tapi dalam perspektif hukum syar'i atau hukum fikih. Misalkan kaitan dengan masalah warisan, kaitan dengan masalah perniagaan, kaitan dengan masalah pernikahan, kaitan dengan masalah apapun termasuk fatwa produk halal. Nah, ini fatwa-fatwa ya, itu dikeluarkan oleh ulama, baik secara perorangan maupun secara lembaga. Tapi khusus fatwa produk halal, fatwa yang dijadikan dasar BPJPH menerbitkan sertifikat halal, itu fatwa produk halal yang berwenang membahas dan mengeluarkannya hanya lembaga, tidak bisa perorangan. Dan lembaganya pun hanya dua. Yang pertama, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, Komite Fatwa BPJPH. Nah, ini yang boleh mengeluarkan fatwa produk halal, yaitu fatwa yang dijadikan dasar oleh BPJPH dalam menerbitkan sertifikat halal. Baik, berikutnya dalil fatwa. Dalil fatwa ya secara umum sama seperti dalil ketika para ulama beristihad. Ada ayat Quran, ada hadis Nabi, ada ijma, ada qiyas, dan dalil-dalil syar'i yang lainnya. Seperti al-maslahah al-mursalah, al-istihsan, al-istiqra, dan seterusnya. Ini semua adalah dalil-dalil syar'i ketika para ulama melakukan istihad atau membahas tentang fatwa. Kemudian contoh fatwa ini. Nah, contoh yang saya cantumkan di sini, Bapak Ibu para peserta, adalah contoh fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Yang pertama di sini fatwa tentang standar penyembelihan hewan. Nah, fatwa ini kesimpulannya bahwa penyembelihan dilakukan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan al-mari, saluran pernapasan al-hulqum, dan dua pembuluh darah al-wadajen yang ada di leher binatang. Nah, itu harus terpotong tiga-tiganya ketika melakukan proses penyembelihan. Kemudian penyembelihan dilakukan dengan 1 kali sayatan secara cepat. Kemudian memastikan adanya aliran darah yang mengalir deras atau gerakan binatang, klepek-klepek, atau suara mendengkur ketika berupa hewan kambing atau sapi dan sejenisnya, pasca disayat lehernya tadi. Setelah disayat, sembelih, itu tadi harus ada darah yang mengalir deras, atau gerakan binatang, klepek-klepek tadi, itu menunjukkan hayatun mustaqirrah, tanda-tanda hidup setelah binatang tadi disayat. Nah, kemudian berikutnya memastikan matinya hewan atau binatang tadi itu karena penyembelihan tadi. Jadi harus dipastikan matinya itu karena penyembelihan tadi. Jangan sampai gagal proses penyembelihan syar'i. Nah, kemudian standar penyembelihnya beragama Islam dan sudah akil baligh. Kemudian memahami tata cara penyembelihan syar'i. Dan standar alat penyembelihan, alatnya itu harus tajam, apapun boleh, harus tajam. Kemudian kecuali kuku, gigi, taring, atau tulang, itu nggak boleh. Kecuali kuku, gigi, taring, atau tulang tidak boleh. Selebihnya boleh dijadikan untuk alat penyembelihan. Kemudian fatwa MUI tentang alkohol. Jadi banyak sekali orang yang rancu dalam memahami apa itu al-khamru, apa itu alkohol. Padahal dua hal ini sesuatu yang berbeda. Al-khamru adalah minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan terbuat dari bahan apapun. Pokoknya kalau memabukkan, itu berarti namanya al-khamru, hukumnya najis dan haram dikonsumsi.
Kemudian alkohol, nah kalau alkohol ini sesuai dengan fatwa nomor 11 tahun 2009 Majelis Ulama Indonesia, alkohol ini terbagi menjadi dua. Ada alkohol yang hasil samping industri khamr, ada alkohol yang bukan hasil samping industri khamr. Alkohol yang hasil samping industri khamr hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Yang hasil samping industri khamr ini yang didapat dari perusahaan yang memproduksi minuman yang memabukkan, pada saat yang sama juga memperjualbelikan alkohol. Nah, ini hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Kemudian kategori yang kedua adalah alkohol bukan hasil samping industri khamr. Nah, ini alkohol yang didapat misalkan dari fermentasi secara alami buah-buahan yang sudah matang. Karena sejatinya setiap buah yang masak itu mengandung alkohol dengan kadar yang berbeda-beda. Atau alkohol yang didapat dari perusahaan pabrik yang memproduksi alkohol untuk kepentingan medis, kepentingan industri. Dan perusahaan tadi tidak memproduksi minuman yang memabukkan. Ini juga kategori alkohol bukan hasil samping industri khamr. Nah, yang kategori kedua ini hukumnya suci. Suci dan kalau dikonsumsi ada batasannya. Kalau berupa makanan maksimal 0,5%, kalau berupa minuman maksimal kurang dari 0,5%. Baik, kemudian fatwa berikutnya tentang mikroba dan produk mikrobial. Jadi sudah menjadi hal yang lumrah para pelaku usaha menggunakan mikroba dan mikrobial untuk memproduksi makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik. Nah, bagaimana hukum secara fikihnya? Para ulama, Majelis Ulama Indonesia sudah membahas tentang mikroba dan produk mikrobial ini melalui fatwa nomor 1 tahun 2010 yang kesimpulannya adalah bahwa mikroba pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan tidak terkontaminasi najis. Jadi tidak membahayakan dan tidak terkontaminasi najis. Itu halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, itu nanti dilihat dulu. Apakah antara mikroba dengan medianya bisa dipisah atau tidak. Kalau bisa dipisah, maka setelah dipisah dan disucikan menjadi suci dan halal dibilas dengan air sampai suci, maka halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan. Tapi kalau misalkan tidak bisa dipisahkan dari medianya yang najis, maka haram dikonsumsi, haram dipisahkan. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan dari unsur anjing dan babi, hukumnya najis dan haram dimanfaatkan, haram digunakan. Kemudian contoh fatwa terakhir tentang kopi luwak. Nah, ini biji kopi yang dimakan oleh binatang luwak masuk ke dalam perutnya, kemudian keluar lagi bersama ampas kotoran binatang luwak, masih dalam keadaan utuh, tidak hancur. Kemudian dibilas dengan air, disucikan, setelah itu ditumbuk dengan menjadi bubuk kopi, setelah itu kemudian diseduh menjadi minuman kopi luwak. Nah, kalau kondisinya seperti ini, prosesnya seperti tadi, maka hukumnya halal dikonsumsi. Tapi kalau biji kopi yang dimakan binatang luwak tadi keluar bersama ampas kotoran binatang luwak sudah hancur, maka tidak bisa diproses menjadi kopi luwak. Nah, baik Bapak Ibu para peserta, itu tadi sebagai prolog pendahuluan dari diskusi kita tentang konsep halal haram dan fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Kita masih ada waktu kurang lebih 25 menit ke depan, bisa kita gunakan untuk diskusi tentang tema ini. Dan waktu saya kembalikan kepada Ibu Intan sebagai moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Arwani atas pemaparan materi yang sangat insightful ya Bapak Ibu semua. Untuk yang mau bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu Bapak Ibu. Dipersilakan.
Apabila terkendala mikrofon, bisa menyampaikan melalui kolom chat Zoom. Oke, baik dari Ibu Farah Dinar, dipersilakan menyampaikan pertanyaannya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Terima kasih Pak Yai, terima kasih Bu Intan. Perkenalkan saya Farah Pak, saya dari Cirebon juga kebetulan. Oh, Uh, baik. izin bertanya Bapak, uh, Silakan. saya melakukan pendampingan Bapak untuk beberapa pabrik ya Pak. Dan memang rata-rata untuk pabrik yang ada di lokasi di wilayah Hindu itu Pak, memang menggunakan uh, binatang anjing untuk penjaga Pak. Nah, ada Baik, salah satu pelaku usaha itu yang eh, mempunyai produk itu penggilingan beras Pak. baik, Jadi untuk penjemurannya itu di lokasi di lapangan di sekitar pabrik. Nah, saya tanyakan Pak pada saat kunjungan, Bapak ini pas saya lihat itu anjingnya berkeliaran Pak. Mohon maaf. baik, Terus saya tanyakan memang jawaban dari pelaku usaha ini sengaja dilepaskan, tapi kalau ketika sudah sore sudah tidak ada aktivitas produksi lagi Pak. Jadi baik, menurut syariatnya itu kan resiko terkontaminasi najis ya Pak ya. Menurut Bapak Pak Yai gimana ya Pak? Apakah termasuk dalam kondisi keadaan darurat yang membolehkan suatu yang dilarang atau bagaimana Pak? Terima kasih. baik. Tadi ini langsung dijawab saja ya, Bu Intan. Iya, siap Bapak. Baik, tadi pertanyaan dari Ibu Farah di Cirebon ya. Jadi ada perusahaan atau pelaku usaha yang memanfaatkan anjing untuk penjagaan tempat usahanya. Jadi pertama yang harus difahami bahwa anjing itu termasuk yang bisa mengkontaminasi najis mughaladhah atau najis berat. Bisa dari tadi air liurnya atau dari bersentuhan tapi dalam keadaan basah. Nah, kalau bersentuhan dalam keadaan kering itu tidak mengkontaminasi najis. Tapi bersentuhan dalam keadaan basah bisa terkontaminasi najis mughaladhah berupa anjing atau babi. Kemudian dari kotorannya juga dari darah dan seterusnya, cairan tubuhnya. Nah, maka dalam konteks pertanyaan tadi, yang mestinya perlu diperhatikan itu untuk area produksi agar jangan sampai dimasuki oleh anjing tadi. Karena dikhawatirkan ada kotoran atau ada eh, apa dari anjing tadi atau dalam keadaan basah, nah, ini akan mengkontaminasi najis. Jadi kalau penjagaan di area luar pabriknya yang memang dibutuhkan, nah ini bisa digunakan anjing untuk penjagaan, tapi untuk area produksi itu agar steril karena nanti dikhawatirkan terjadi kontaminasi najis dan najisnya itu najis mukhaladhah, najis berat. Artinya agak riskan untuk proses pensuciannya. Nah, tadi ada misalkan area penggilingan yang beras yang kemudian penjemurannya itu ya kalau bisa untuk area penjemuran itu steril dari anjing tadi. Karena dikhawatirkan nanti ada kotorannya atau misalkan ada dijilat oleh anjing atau ada yang dalam keadaan basah sehingga terkontaminasi oleh najis. Ya, itu jawabannya Bu Farah. Jadi intinya anjing ini kalau bisa tidak berada di area produk area produksi. Baik, Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farah, terima kasih Pak Yai atas jawabannya. Selanjutnya Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan terkait materi konsep halal dan haram?
Assalamualaikum. Izin Wa- bertanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ya, Pak Kiai mau tanya mengenai Silakan. tadi untuk apa hasil fermentasi dari buah. Kalau kadarnya kurang dari 0,5% berarti hukumnya halal atau mubah? Misalkan tape gitu ya, itu kalau dia kan menghasilkan alkohol juga gitu ya. Nah, itu hukumnya seperti apa? Kemudian karena saya dari farmasi ya, dalam proses pembuatan obat itu kan ada ya mungkin dalam sintesisnya itu misalkan bersentuhan dengan bahan yang terbuat dari babi. Nah, bagaimana untuk syarat-syarat pembersihannya gitu seperti itu. Terima kasih. Baik, tadi apa dari Bu Fitri ya tiga ada ada dua atau tiga Dua. pertanyaan, dua pertanyaan ya. Tadi yang terkait dengan alkohol, fermentasi dari buah-buahan dan juga apa dari tape, makanan tape. Jadi yang harus kita pahami bahwa dalam fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan alkohol itu tadi membagi dua macam alkohol, ada hasil samping industri khamr yang najis dan haram dikonsumsi, kemudian ada bukan hasil samping industri khamr, itu yang suci dan kalau dikonsumsi ada batasannya. Nah, tadi terkait dengan fermentasi buah, jadi sumbernya dari apapun, asal bukan dari industri khamr, maka boleh dimanfaatkan. Makanya kosmetik atau obat-obatan yang menggunakan alkohol itu dipastikan dulu bahwa alkoholnya itu bukan hasil samping industri khamr. Nah, kemudian terkait dengan kadar tadi yang ditoleransi dalam makanan 0,5%, dalam minuman kurang dari 0,5%. Nah, ini bagaimana dalam eh, misalkan makanan tape. Nah, betul tape ini semakin hari semakin lama itu kadar alkoholnya semakin meningkat. Nah, tapi begini Bapak Ibu, jadi kalau orang eh, membeli tape memang idealnya produser atau orang yang memproduksi tape ini memberi semacam tanggal kadaluarsa. Dalam arti tanggal layak untuk dikonsumsi berapa hari atau berapa lama dari tanggal produksi. Maksudnya untuk tadi menghindari dalam kondisi kadar alkoholnya itu sudah sangat banyak, sudah sangat tinggi. Nah, kalau mengacu pada fatwa MUI ya yang ditolerir hanya 0,5% makanan, kalau minuman kurang dari 0,5%. Tapi saya yakin orang membeli tape itu bukan tujuan untuk ini ya, untuk apa mabuk-mabukan. Artinya itu memang betul kue ya, kue yang dimakan. Cuman nanti kalau sudah jangka panjang, nah ini memang kadar alkohol itu ya meningkat secara alamiah di situ. Kemudian terkait dengan obat, proses pembuatannya atau ada proses yang bersentuhan dengan babi. Jadi begini, pertama bahwa apapun dari unsur anjing dan babi ini nanti konsekuensinya adalah najis mughalladhah, najis berat. Dan itu sangat riskan untuk pensuciannya. Makanya perlu berhati-hati agar jangan bersentuhan. Nah, makanan jelas, artinya makanan yang di luar kondisi darurat, dalam arti kalau obat ini kan ada kondisi tertentu. Makanan tidak boleh harus steril. Nah, obat pun demikian. Obat pun artinya harus steril, tidak boleh bersentuhan dengan babi tadi. Kecuali dalam kondisi obat ini begini. Kalau misalkan ahli medis atau dokter menyatakan bahwa untuk penyakit ini tidak ada obatnya kecuali obat itu. Nah, sementara obat itu adalah sesuatu yang najis. Misalkan ada unsur babi. Nah, kalau konteks ini namanya konteks darurat. Tapi kalau dalam konteks normal, itu tidak ditolerir. Artinya
sekalipun obat ya harus dijauhkan dari unsur anjing dan babi atau yang najis mughalladhah dan juga najis dan barang haram yang lainnya. Ya, itu jawabannya Bu Fitri. Ya, baik, terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih banyak Bapak. Bapak izin sebelum beralih ke Pak Wahyu, di sini ada Ibu Noni Novita yang menyampaikan pertanyaan lewat chat Zoom. Baik, Assalamualaikum. silakan. Mohon maaf, Bapak izin bertanya. Ini kan kita dari pabrik kerupuk, di mana ada salah Baik, satu jenis kerupuk yang bahan bakunya dari ubi. Yang saya tahu, ubi terkadang mengandung kadar alkohol alami. Jadi kapan saat ubi itu berubah dari boleh menjadi haram dikonsumsi? Begitu, Bapak. baik, Ibu Novita tadi ya. Jadi makanan apapun yang diproduksi oleh Bapak Ibu itu pastikan bahwa bahan bakunya itu sesuatu yang halal, sesuatu yang suci. Ini yang dasar utamanya. Jadi bahan bakunya bahan pelengkap, kemudian bahan apapun yang digunakan di situ, sesuatu yang halal, sesuatu yang suci. Nah, kemudian setelah itu proses produksinya diperhatikan juga. Dalam proses produksi ini jangan sampai terkontaminasi sesuatu yang najis. Sampai pada tahap packaging atau pengemasan, bahkan distribusinya. Nah, terkait dengan produk yang Ibu Novita produksi kerupuk, berbagai macam jenis kerupuk termasuk dari ubi. Nah, ubi ini ya tentu tadi di antara yang bisa menghasilkan alkohol itu di antaranya adalah dari ubi yang masak misalkan atau ada proses apa. Nah, intinya eh, alkohol yang dilarang itu adalah alkohol yang pertama hasil samping industri khamar. Kemudian yang kedua, kalaupun bukan hasil samping industri khamar, itu alkohol yang kadarnya melebihi 0,5%. Itu dalam makanan haram dikonsumsi. Jadi ya upayakan ubi-ubi yang digunakan bahan baku kerupuk oleh Bu Novita ini ya dipastikan bahwa itu mohon maaf bukan ubi yang sudah disimpan sekian lama sengaja agar barangkali kadar alkoholnya bisa meningkat tinggi. Tapi kalau dalam kondisi ubi ini disimpan sewajarnya dengan secara alami, nah itu kadar alkoholnya pasti juga tidak masih dalam tahap yang ditolerir. Iya. Maksud saya jangan sampai ada satu tahapan yang ubinya itu disengaja diproses terlebih dahulu sehingga kadar alkoholnya menjadi tinggi, kemudian baru diproses menjadi kerupuk misalkan. Ya, itu jawabannya Bu Novita. Baik, terima kasih Bapak dari Bu Ya, sama-sama. Novita. Apakah ada feedback, Bu? Tidak ada, Pak. Terima kasih ya, Pak. Baik, sama-sama. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya dari Pak Wahyu Ajiningrat, dipersilakan Bapak. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Arwani, izin Waalaikumsalam tanya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wahyu. Sebagai ini Pak, jadi saya uh, dari perusahaan sebenarnya perlengkapan kesehatan rumah tangga. Kasarannya Baik, adalah obat nyamuk, Pak. Dan baik, kami spesifik obat nyamuk bakar. Nah, baik. sebagai informasi, obat nyamuk bakar itu sebenarnya dibuat uh, dari tepung-tepung kayu dan tepung-tepung, ada beberapa juga yang tepung batok, tepung tapioka, tapioka waste yang memang berasal dari uh, alam gitu. Dan mungkin itu Baik. kalau untuk tingkatan halal haramnya ya mungkin karena berasal dari alam itu uh, insya Allah dipastikan halal gitu dan prosesnya juga sebenarnya seperti membuat kue Pak. Kalau Lebaran itu nastar gitu. Baik. Jadi diadonin Campur-campur terus ya Pak, adonan gitu. iya betul diadonin terus dicetak masuk oven. Nah, sama cuma
ini bukan asar, ini obat nyamuk bakar. Nah, Baik, bedanya, ya namanya obat nyamuk itu kan pasti ada kimianya, Pak. Nah, baik, kimianya itu berasal dari, kalau obat nyamuk itu golongannya itu piretroid dan berasal dari sintetis bunga kerisan, sebab dari bunga juga. Cuma di sini kan kalau apa sebab-sebab keharaman sesuatu hal, saya ingat itu apakah itu termasuknya Homer, karena kan itu kalau dikonsumsi itu pasti memabukkan dan bahkan membahayakan. Buktinya banyak buat bunuh diri kan, itu apa baik. beracun sekali berarti kan itu. Nah, memang kita ada batasan-batasan di mana kalau menurut regulasi itu kan ada uji efikasi, yaitu uji efektivitas terhadap nyamuk, terus ada uji toksikologi seberapa toksiknya terhadap tubuh manusia dan lain sebagainya, dan itu melalui filter regulasi yang cukup ketat. Nah, pertanyaan saya tuh eh, apa? Karena kan itu kan tidak, batasannya seperti apa, Pak? Karena kan bisa terhirup dan juga bisa kita pegang. Apakah itu termasuknya, uh, kalau saya baca di sini al-iskar ya, yang Iya, menjadikan itu satu yang haram gitu, Pak. Izin, iya. Pak. Mungkin itu saja. Baik, Terima kasih banyak. baik. Ya, Pak Wahyu, tadi pertanyaan yang terkait dengan obat nyamuk, ya, obat nyamuk bakar ya. Jadi pertama yang perlu kita pahami bahwa tadi kalau yang dijelaskan oleh Pak Wahyu itu bahan-bahan bakunya itu kan sesuatu yang suci, itu sudah clear. Dari kayu-kayuan, dari sejenisnya, kemudian bahan kimianya pun dari sintetis bunga. Artinya ini sesuatu yang suci, semuanya suci, nggak ada masalah. Kemudian ada semacam ini, semacam alkohol barangkali seperti itu ya dari bahan kimia yang dicampurkannya itu. Nah, alkohol saja tadi kan sudah dijelaskan ada dua macam. Ada hasil samping industri khamr, najis, haram dikonsumsi. Ada bukan hasil samping industri khamr. Misalkan alkohol yang didapat dari perusahaan yang hanya memproduksi alkohol, tidak memproduksi minuman yang memabukkan. Nah, itu hukumnya suci. Suci, tapi kalau dikonsumsi ada batasannya. Nah, ini juga yang obat nyamuk tadi, artinya tidak perlu khawatir bahwa karena ini nanti ada unsur yang seperti alkohol, ini bagaimana? Karena itu tidak dikonsumsi, tapi itu digunakan. Sama seperti kosmetik yang mengandung alkohol, itu kadarnya berapapun boleh. Asal alkoholnya tadi dari kategori bukan hasil samping industri khamr. Selama alkoholnya dari kategori itu, maka kadar berapapun boleh kalau untuk barang gunaan, tidak dikonsumsi. Termasuk juga obat nyamuk. Misalkan kalau obat nyamuk ini perlu dicampur alkohol dalam produksinya, ya tidak apa-apa, karena alkohol ini tidak dikonsumsi, alkohol ini digunakan. Dan yang terpenting tadi, alkoholnya bukan dari hasil samping industri khamr. Nah, begitu juga dari sintetis kimia, ya bahan-bahan kimia yang dimaksud oleh Pak Wahyu tadi, ya, itu tidak masalah. Ya, itu jawabannya Pak Wahyu. Terima kasih banyak, Ustaz Ya, Arwan. sama-sama. Cukup mencerahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyu dan Bapak atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin sebelum closing statement ya Bapak dari Ibu Baik. Rizka Pratiwi, dipersilakan Ibu. Mohon maaf Ibu Rizka masih mute Ibu. Assalamualaikum Pak, saya Rizka Waalaikumsalam. Silakan Bu. dari Medan. Kebetulan perusahaan saya ini mengarah ke jasa tracking, transportasi logistik dan non logistik Pak. Baik, silakan. Di sini ada ngangkut barang buku Pak.
terkadang mau juga kita angkut pupuk jenis organik. Lalu Baik, kita muat ke logistik makanan, Pak. Nah, dari logistik, dari angkut pupuk itu yang organik, biasanya driver kita itu langsung cuci box, Pak, atau dosmer. baik, Itu seharusnya kita sama dulu atau gimana ya, Pak? baik. Jadi tadi dari Bu Rizka di Medan ya, terkait dengan jasa logistik perusahaannya. Jadi setelah pengangkutan pupuk organik, setelah itu mengangkut makanan. Jadi betul yang perlu diperhatikan dalam bidang logistik ini adalah kesucian dari armadanya tadi, Bapak Ibu. Atau kalau misalkan ada satu alat yang atau tempat yang khusus untuk pengangkutan di armada-armada tadi ya juga harus dipastikan kesuciannya. Kalau setelah memang idealnya ada armada yang berbeda untuk angkutan yang halal dengan yang non halal. Idealnya seperti itu. Ada angkutan yang halal, ada angkutan yang non halal. Nah, tapi kalau misalkan satu armada, maka harus perhatikan proses pensuciannya. Ketika mengangkut yang non halal, apakah ini terkontaminasi langsung atau tidak? Kalau misalkan itu di packing yang kuat, yang dipastikan tidak ada yang bocor, tidak ada yang mengkontaminasi, maka ini aman. Tapi kalau misalkan pengangkutan yang non halal tadi kemudian mengkontaminasi armada, boxnya atau di situ yang tempat-tempatnya, maka setelah penggunaan tadi harus disucikan. Harus disucikan. Kalau misalkan yang najisnya itu eh, najis yang bukan unsur anjing babi, ya cukup disiram dengan air. Artinya dibersihkan dengan air. Kalau misalkan ada unsur anjing babinya, ya harus mengikuti tata cara pensucian najis mughalladhah, najis berat. Artinya disiram 7 kali, salah satunya dicampur airnya itu dengan debu. Nah, itu untuk proses pensucian jika najisnya mughalladhah atau najis berat. Nah, dalam konteks tadi pertanyaan Bu Rizka, habis ngangkut pupuk organik ya dibilas secara bersih, kemudian setelah itu baru ngangkut makanan yang tadi. Kecuali kalau misalkan pengangkutan yang non halalnya tadi sudah dipastikan eh, ada kemasan-kemasan yang kuat, yang pasti tidak tembus, tidak bocor. Nah, ini maka sudah aman itu. Baik, itu jawabannya Bu Rizka. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.12, mungkin bisa disampaikan Bapak, Pak Kiai, untuk closing statementnya sebelum beralih ke materi selanjutnya. Dipersilakan Bapak. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, kita sudah menyelesaikan presentasi dan diskusi tentang konsep halal haram dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat dan mudah-mudahan Ibu Bapak di kemudian hari menjadi penyelia halal di tempat masing-masing, dan penyelia halal ini adalah termasuk pihak yang penting terkait dengan proses sertifikasi halal. Itu saja sebagai closing statement dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai atas materinya. Baik, sama-sama. Untuk waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Osep. Baik, saya izin pamit Bapak Ibu semuanya. Silakan Pak Yai, terima kasih.